Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surganya yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang salah satu nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, yaitu Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Sebelum kita masuk kepada nama Asy-Syafi, perlu kita berikan beberapa muqaddimah. Yang pertama, di antara ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari adalah mempelajari tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla, atau yang dikenal dengan istilah tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita wajib sholat, namun wajib untuk kita belajar tentang bagaimana tata cara sholat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua wajib kita pelajari, apalagi berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, yang itu masih ada kaitan dengan syahadat la ilaha illallah, yang itu masih ada kaitan dengan rukun iman yang pertama. Maka ini lebih wajib lagi. Makanya ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, yang hidup pada abad 8 Hijriah, pernah mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, sesungguhnya ilmu tentang tauhid, tentang akidah, itu adalah semulia-mulianya ilmu. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, karena keutamaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Rasul pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, apalagi yang berkaitan dengan Allah, zat yang maha mulia. Makanya kita mengenal ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat kursi. Isinya tentang apa ayat kursi itu? Puasa, sholat, zakat? Tidak, namun tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama sifat-sifatnya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Ini adalah salah satu kaidah kata para ulama, ilmu itu dikatakan mulia dilihat dari kandungan ilmu tersebut. Dan semulia-mulia ilmu secara mutlak adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah para ulama sangat antusias mengajarkan tentang masalah ini. Bahkan mereka mengatakan fala na'ima wala hayata wala tuma'ninata lil qulub illa bi an ta'rif rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'ihi wa sifatihi. Sesungguhnya tidak akan ada kehidupan dalam hati, tidak akan ada ketentraman dalam hati, tidak akan ada kebahagiaan dalam hati manusia kecuali dengan hati itu mengenal Rabb-nya, mengenal sesembahannya, mengenal siapa penciptanya lewat nama-nama dan sifatnya. Kita setiap hari beribadah kepada Allah, setiap hari kita menyebut nama Allah. Namun sebagaimana bahasa orang kita, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sekedar kita menyebut, sekedar kita mendengar. Cuma pernahkah kita mendalami, merenungkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebetulnya ini ilmu yang sangat luas, mungkin bertahun-tahun tidak akan habis. Namun ini sekedar tidak ada rotan akar pun jadi. Ini sekedar memberikan mukaddimah saja untuk kita betul-betul memahami betapa berharganya ilmu yang satu ini, ilmu tentang tauhid asma wa sifat, terutama tentang nama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kenapa kok dikatakan mereka yang paling takut kepada Allah? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'rabillah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Dia akan lebih cinta kepada Allah, dia akan lebih dekat kepada Allah, dan dia akan lebih banyak beribadah kepada Allah. Dan Rasul telah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa melafatkannya, yang barang siapa memahami makna-makna dari 99 nama tersebut dan mereka mengamalkan isinya, maka mereka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Kata-kata Allah memiliki 99 nama ini bukan pembatasan. Nama Allah tidak terbatas dengan 99. Nama Allah lebih dari itu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasul SAW yang lain. Rasul pernah berdoa kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita bi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau dengan semua nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Di situ kata Rasul ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Ada nggak yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Ada? Tidak ada. Yang hanya tahu tentang ilmu ghaib tersebut hanyalah Allah. Di situ kata para ulama ada nama-nama
yang Allah miliki yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Makanya kesimpulannya tadi, nama Allah tidak terbatas dengan bilangan atau tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang Allah turunkan di antaranya 99 tadi. Ya. Dan ini salah satu yang wajib untuk kita mempelajarinya. Yang mana kata Rasul, barang siapa ahsoha itu melafadzkannya, kemudian memahami isinya. Dan ini yang akan kita lakukan meskipun istilahnya ala kadarnya, meskipun tidak maksimal, karena hanya satu nama yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu nama Allah Asy-Syafi. Intinya di situ, barang siapa yang menyebut lafadznya, nama 99 tersebut, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Apa makna mengamalkan konsekuensinya? Ketika kita tahu Allah itu punya nama Asy-Syafi, di antaranya Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, maka konsekuensi yang harus kita betul-betul tanamkan dalam hati, dalam diri kita, yang menyembuhkan hanya Allah. Dokter hanya mengobati, kita hanya bisa berusaha berobat, yang menyembuhkan hanya Allah. Demikian pula konsekuensi kita memahami nama Allah Asy-Syafi, kita hanya bergantung kepada Allah. Sebagai pasien, atau bahkan dokter juga kadang jadi pasien juga, betul kan? Ya kan? Dokter bisa sakit. Itu juga harus punya keyakinan Asy-Syafi adalah Allah, minta kepada Allah. Demikian pula seorang dokter harus punya keyakinan dia hanya bisa mengobati, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Itu salah satu bentuk mengamalkan nama Allah. Di antara nama Allah Asy-Syafi, kita mengenal Allah punya nama Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka kewajiban kita meminta ilmu kepada Allah. Bahkan Rasul saja diajari oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk minta tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Nabi Muhammad, wahai Rabbku, yaitu Allah, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Minta ilmu kepada Allah. Demikian pula kita yakini ilmu yang kita peroleh bukan semata-mata dari guru, bukan dari ustadz, namun itu adalah taufik pertolongan dari Allah. Makanya malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami mendapatkan ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Di sini cara mengamalkan nama-nama Allah, dipahami apa maknanya, kemudian diamalkan konsekuensinya. Allah namanya Al-Alim, maha mengetahui. Maka hati-hati, jangan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebagai pegawai harus jujur, tidak boleh korupsi. Demikian pula sebagai dokter, sebagai apapun, penjual, pedagang, bahkan sebagai juga ustadz, harus betul menjaga amanah. Jangan berbuat khianat, jangan berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Karena apa? Allah maha mengetahui. Makanya dahulu ada ulama yang berpesan kepada muridnya, silakan engkau berbuat maksiat di tempat yang tidak pernah dilihat, diketahui oleh Allah. Di mana itu? Ada? Tidak ada. Itu cara mengamalkan nama Allah Al-Alim atau nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, maha mengetahui. Jadi ini makna sabda Rasul, barang siapa yang ahsoha, yang menyebutkan lafadznya, memahami maknanya, mempelajari maknanya, dan dia mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya.
Ikhwani fillah wa akhwati, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan Asy-Syafi'i ini kita hanya sekedar meringkas dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Fiqh Asmaul Husna. Pemahaman tentang nama-nama Allah Al-Husna. Alhamdulillah buku ini sudah pernah kita terjemahkan, sangat tebal sekali terutama tentang sekali lagi pemahaman 99 nama Allah. Misalnya Allah itu apa maknanya? Al-Alim, Al-Aziz, Ar-Ghafur, Ar-Rahim dibahas oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kita sedikit nukil sekali lagi atau kita ringkas dari buku tersebut, nama Asy-Syafi'i. Kata para ulama, dalam menentukan nama-nama Allah ini termasuk kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak boleh kita ngarang-ngarang nama Allah itu sendiri. Maka kalau kita mengatakan nama Allah Al-Alim, apa dalilnya? Wa huwal alimul hakim. Nama Allah Al-Aziz, wa huwal azizul hakim. Al-Malik dan seterusnya. Ini harus berdasarkan dalil. Karena ini masalah gaib, masalah Allah, tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Allah mengatakan tentang langkah-langkah syaitan, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara bisikan syaitan yaitu kalian berkata tentang Allah, di antaranya tentang nama-nama Allah tanpa ilmu. Maka tidak boleh kita menetapkan suatu nama Allah kecuali berdasarkan dalil dari ayat ataupun dari hadis. Makanya para ulama ketika menentukan 99 nama Allah itu mereka pakai dalil. Seperti dalam kitab tadi Fiqh Asmaul Husna. Nama Allah ini dalilnya apa? Di antaranya di sini nama Allah Asy-Syafi'i itu dalilnya mana? Ada yang tahu enggak? Dalil nama Allah Asy-Syafi'i dalam ayat? Tidak ada dalam ayat, cuma dalam al-hadis. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hadis yang sahih sudah cukup sebagai dalil. Tidak mesti harus pakai apa? Ayat Al-Quran. Karena apa? Karena al-hadis itu setara dengan Al-Quran dalam segi pendalilan. Sebagaimana kata Rasul, ala inni utitul Quran wa mislahum ma'ah. Ketahuilah, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Yaitu apa? Al-hadis. Jadi tidak perlu lagi tanya apa ayatnya, apa dalil dari ayat Al-Quran. Seorang muslim, muslimah yang bijak ketika disampaikan hadis Rasul tentunya yang sahih, cukup itu sebagai dalil hujjah baginya. Seperti dalam masalah penetapan nama-nama Allah, memang ada ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah tersebut. Namun tidak semua nama-nama Allah ada dalam ayat. Seperti diantaranya nama Allah At-Tayyib. Tidak ada dalam Al-Quran. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Demikian pula nama Allah Asy-Syafi'i itu berdasarkan al-hadis. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kana yu'awwid ba'd ahli yamsah biyadil yumna. Dahulu Rasul SAW itu pernah yu'awwid, meminta perlindungan kepada Allah bagi sebagian keluarganya. Rasul memegang salah satu anggota tubuh keluarganya seraya berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nasi azhibil basa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia. Ya Allah, Rabbnya manusia, adhibil basa, hilangkan penyakit,
Washfi, sembuhkanlah dia. Anta syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Ini intinya, anta syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, sekali lagi hadis ini menetapkan nama Allah apa? Asy-Syafi. Dan ini sebagai bentuk pembatasan kata para ulama. Yang menyembuhkan hanya Allah. La syifaa illa syifauka. Ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali dirimu. Tidak ada kesembuhan kecuali dari dirimu. Maka bagi dokter dan pasien juga harus meyakini seperti ini. Sang dokter ketika mengobati harus meyakini dia bukan asy-Syafi. Dia hanya melakukan ikhtiar, usaha, menolong sesama, membantu, mengobati, ya. Namun yang menyembuhkan hanyalah Allah. Demikian pula dengan pasien, gantungkan hati kepada Allah. Jangan menggantungkan hati kepada dokter. Dia memang diperintah untuk berobat, ya. Dan dalam Islam kan berobat ada dua jalur. Jalur yang mubah, ya, sebagaimana kata Rasul, innallaha la yunzilu da'an illa anzala dawaan. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Maka nggak benar kalau ada penyakit katanya nggak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Cuma memang keterbatasan manusia, ya. Harus yakin ada obatnya. Allah yang mewahyukan kepada Rasul. Allah kok yang menciptakan alam semesta. Allah yang menurunkan penyakit, menjadikan penyakit di dalam diri manusia, dan Allah mengabarkan pasti ada obatnya. Namun memang sekali lagi kata Allah sendiri, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, ya. Artinya jangan sombong, perlu terus belajar. Intinya fatadawau, maka berobatlah. Kata para ulama, cara berobat ada dua dalam Islam. Obat yang mubah lewat jalur dokter, ya. Kemudian juga obat-obat yang sudah ditemukan dengan penelitian ilmiahnya. Yang kedua dengan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Misalnya dengan madu atau dengan jintan hitam. Rasul mengatakan habbatus sauda dawaun likulli da'. Jintan hitam itu obat bagi segala penyakit. Jadi itu dua cara berobat dalam Islam, ya, yang mubah tadi atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun intinya harus diyakini asy-Syafi hanyalah Allah, yang menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, tidak boleh orang itu misalnya mengatakan seandainya bukan karena dokter saya nggak sembuh. Ini bisa masuk ke dalam kategori syirik kecil, meskipun syirik kecil, ya. Asyirkul asghar, di antara bentuk atau contoh syirik kecil kalau menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meskipun hanya memang ketergelinciran lisan, itu sudah apa? Kata ulama asyirkul asghar, syirik kecil. Ya, seandainya bukan karena fulan saya nggak selamat, misalnya sama. Makanya dahulu ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, karena Allah dan karena dirimu. Di situ kata sahabat tadi, ini semua karena Allah dan karena dirimu ya Rasulullah. Rasul marah. Rasul menegur, ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya gara-gara kata-kata apa? Dan. Karena di situ ada unsur menyamakan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Sedangkan semua terjadi dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dalam Islam itu sebagaimana yang kita sering dengarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Imam Bukhari mengatakan, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Bahkan Rasul juga mengancam orang-orang yang suka mengobrol ucapannya tanpa dia pikirkan. Rasul mengatakan, inna rajula la yatakallam bi kalamin la yara biha basan yahwi biha finnar sab'ina kharifan. Ada orang-orang yang berkata tanpa dia pikir, dia anggap remeh, anggap enteng, namun karena ucapan itulah dia masuk neraka 70 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya tadi, hati-hati ketika berkata yang berkaitan dengan tauhid atau akidah. Ya, kata para ulama, ketika orang itu mengatakan seandainya bukan karena dokter saya nggak sembuh, ini sudah masuk dalam kategori asyirik, meskipun syirik asghar, syirik kecil, karena itu sekedar ketergelinciran. Demikian pula mengatakan seandainya bukan karena si fulan saya nggak akan selamat. Misalnya ketika di jalan, dia mungkin nyebrang nggak lihat, kemudian tarik sama saudaranya. Dia tidak boleh mengatakan seandainya bukan karena kamu saya nggak akan selamat. Katakan seandainya bukan karena Allah, kemudian karena dirimu. Di situ ada kata-kata apa? Kemudian. Ya, karena kata kemudian itu ada unsur tidak menyamakan. Setelah Allah kemudian baru si fulan. Sama dengan tadi juga, seandainya bukan karena Allah, kemudian karena dokter, saya tidak sembuh misalnya, ini masih dibolehkan karena ada kata-kata karena Allah kemudian. Namun kalau hanya mengatakan karena dokter, saya nggak akan sembuh misalnya, seandainya bukan karena bantuan dokter saya nggak akan sembuh, ini sekali lagi arahnya kepada asyirku al-asghar, karena harus diyakini asy-syafi huwallah, yang menyembuhkan hanyalah Allah azza wa jalla. Sebagaimana kata Rasul tadi, la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kalau kita ingat ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan dalam ayat Al-Quran, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan diriku. Ini adalah akidah, ini adalah keyakinan seorang muslim harus tanamkan. Ketika sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ketika dia mendapati saudaranya sakit, minta tolong juga kepada Allah. Makanya di antara doa yang selayaknya dipanjatkan ketika kita melihat saudara kita sakit atau mendengar saudara kita sakit, kita katakan syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan dirimu. Ini bagi laki-laki syafakallah, bagi perempuan syafakillah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa penyakitmu ini, semoga ini menjadi pembersih dosa bagimu insyaallah. Itu yang Rasul ajarkan, untuk kita menghibur orang yang sakit dan kita doakan kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai naudzubillah min dalik, kita cari jalan pintas ketika orang itu sakit, kita bawa ke dukun, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi bukan dari ajaran Islam. Bahkan Rasul mengatakan, man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat disayangkan, banyak terjadi di negeri kita ini, orang-orang yang membuka pengobatan alternatif padahal dia seorang dukun yang naudzubillah min dalik, kebiasaan dukun memakai perantara-perantara jimat, jin-jin dan sebagainya, yang semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul sudah
mewarning, mewanti-wanti, memperingatkan, hati-hati. Ya, Rasul membolehkan berobat, namun obat yang mubah ataupun yang tadi lewat jalur tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di sini, makna asy-syafi, ya. Makna asy-syafi adalah alladzi minhu syifa, yaitu zat yang darinya lah kesembuhan tersebut. Seperti keselamatan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Ya, makanya kalau berdoa minta keselamatan, minta kepada Allah. Ya. Sebagaimana ketika kita zikir selesai sholat, di antara zikir kita adalah apa? Allahumma anta as-salam. Apa arti as-salam? Ay alladzi minhu as-salamah. Zat yang darinya lah segala bentuk keselamatan. Kalau kita memahami seperti ini, maka kita tidak akan mungkin minta keselamatan kecuali dari Allah. Ya. Masa kita kalah sama orang musyrikin zaman jahiliyah? Orang musyrikin zaman jahiliyah itu kalau mereka minta keselamatan, minta kepada Allah. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka orang musyrikin jahiliyah berlayar di lautan, kemudian ditimpa musibah, mereka da'awallah, berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Itu orang musyrikin jahiliyah. Kalau dalam keadaan susah, minta tolong kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Faida najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun syiriknya mereka ketika diselamatkan di daratan. Namun sangat disayangkan, kalau kaum musyrikin zaman jahiliyah dikala susah bertauhid, dikala senang berbuat syirik. Namun sebagian dari kita susah senang berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ketika sakit, apalagi sudah tidak kunjung sembuh-sembuh, dokter sudah ditinggalkan, datang ke kuburan keramat, minta kepada wali yang telah mati. Wali yang telah mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Betul nggak? Buktinya apa? Ketika mati masa dia ngubur sendiri? Justru yang hidup yang menguburkannya, memakamkannya, mensolatinya. Dia sudah terputus dengan alam dunia. Kok minta kepada wali yang telah mati? Na'udzubillah min dzalik. Orang musyrikin saja nggak berbuat seperti itu di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menceritakan, da'awallah, ketika mereka susah, mereka minta pertolongan kepada Allah. Kok orang sekarang ketika susah minta tolong kepada selain Allah? Bahkan ketika Allah tegur dengan adanya tsunami, dengan adanya macam-macam musibah, loh kok malah mengatakan ini kurang sesajennya. Na'udzubillah min dzalik. Syirik ditimpa adab, maka malah bertambah-tambah syirik. Na'udzubillah min, enggak sadar-sadar. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang ketika dia ditimpa musibah itu sebetulnya harus lebih banyak mengokohkan tauhidnya kepada Allah. Ketika dia sakit, harus dia yakin sesembuhan hanya dari Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah, dengan juga tadi berusaha berobat, namun gantungkan hati kepada Allah. Musibah itu terkadang melahirkan tauhid. Jangankan orang muslim, orang musyrik tadi juga demikian. Ketika ditimpa musibah, minta keselamatan kepada Allah. Karena dari Allah lah segala bentuk keselamatan fi dunya wal akhirah. Semoga Allah menyelamatkan kita fi dunya wal akhirah. Demikian pula kesembuhan itu dari Allah, karena Allah asy-syafi alladzi minhu asy-syifa, yang dari Allah lah semua bentuk kesembuhan tersebut. Semoga Allah menyembuhkan segala penyakit kita dan saudara-saudara kita. Kemudian penyakit apa saja yang Allah sembuhkan? Semua penyakit, penyakit hati maupun penyakit jasmani, lahir maupun batin. Harus kita yakini penyakit bukan hanya penyakit jasmani saja, bahkan yang lebih berbahaya penyakit rohani.
orang kena penyakit jasmani itu sebagaimana kata Rasul tadi bisa menggugurkan dosa. Ya, la ba'sa. Ini salah satu ucapan yang kita perlu ucapkan kepada saudara kita yang kena sakit, tertimpa penyakit. La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun insyaallah. Semoga itu sebagai pensuci bagi dosa-dosa. Sakit jasmani terkadang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Namun sebaliknya, penyakit rohani, penyakit batin ini justru menambah dosa. Ya. Ada penyakit hati. Apa saja? Banyak. Di antaranya riya, beribadah, berbuat baik untuk dipuji oleh orang. Ya. Rasul mengatakan salah satu ancaman bagi yang tidak ikhlas dalam beribadah itu akan termasuk awal man tus'ar bihimun nar. Pertama kali orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu adalah orang-orang yang ingin dipuji oleh manusia ketika beribadah kepada Allah. Entah ketika belajar ilmu agama, entah ketika dia berjihad atau bersedekah. Kalau niatnya bukan karena Allah, ancamannya kata Rasul termasuk orang yang paling dimasukkan pertama kali dalam api neraka. Naudzubillah, itu penyakit hati, bahayanya bisa menambah dosa, ancamannya neraka. Demikian pula di antara penyakit hati, penyakit hasad, iri dan dengki. Ya, ini juga berbahaya. Dulunya teman bertahun-tahun mulai dari etika, SD, SMP, SMA sampai bekerja, namun ketika di pekerjaan bersaing, ada iri dan dengki, sikut menyikut. Naudzubillah min dzalik. Ini mendatangkan dosa, penyakit hati tersebut. Makanya minta kesembuhan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Dan penyakit hati tentunya obatnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu semuanya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna nama Allah Asy-Syafi, minhu asyifa, dari Allah lah semua bentuk kesembuhan. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, walihada fa inna min ahsanil wasail ilallahi azza wa jalla fi talabi syifa minal asqam wal amrad at-tawassul ila bitafarrudi wahdahu birrububiyah. Salah satu cara menggapai kesembuhan yaitu tadi berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma rabban nas. Ya Allah, Rabbnya manusia. Rabbul alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Kita minta kesembuhan kepada Allah karena Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan Allah juga yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit manusia. Kemudian kata beliau, wa annahu la syifa li ahadin illa biidzni. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan seizin dari Allah. Ini harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita semuanya. Pasti kita mengalami sakit, atau saudara kita mengalami sakit tersebut. Ini sunatullah. Ini adalah takdir Allah. Tidak mungkin manusia lari dari penyakit atau musibah. Karena Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan berbagai macam bentuk musibah, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dengan adanya penyakit. Dan Allah mengatakan wa basyiris sabirin, bergembiralah atau berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang betul-betul tahu yang menyembuhkan hanya Allah. Maka jangan cari jalan pintas, mengatakan tadi kalau datang ke dokter nggak semu-semu, datang ke dukun biar sembuh, karena dukun yang bisa menyembuhkan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang yang tidak sabar. Sabar dalam menghadapi musibah yaitu dengan kita banyak-banyak menggantungkan hati kepada Allah, menjaga lisan, jangan suudzon kepada Allah. Kemudian juga jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Jangankan kita, manusia yang termulia di atas muka bumi ini, yaitu siapa?
Nabi Muhammad. Beliau juga ditimpa rasa sakit. Bahkan sebagian rasa sakit beliau melebihi manusia yang lainnya. Demamnya beliau lebih-lebih daripada yang lainnya. Sebagaimana juga kata Rasul, asaddu balaan al-anbiya, manusia yang paling banyak ditimpa ujian yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Mereka juga ditimpa apa? Sakit. Demikian pula dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang ditimpa sakit yang luar biasa. Intinya tidak ada manusia yang terlepas dari rasa sakit. Namun bagaimana ketika dia ditimpa rasa sakit tersebut? Yang pertama tadi, banyak bergantung kepada Allah. Yakini yang menyembuhkan hanya Allah. Ketika dia ditimpa terus musibah berupa rasa sakit, yakini husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Banyak hikmah di balik musibah tersebut. Di antaranya tadi bisa menghapuskan dosa. Dengan adanya sakit itu dia akan terus minta berdoa kepada Allah. Yang mungkin dulunya sehari 2 kali mungkin berdoa, sekarang luar biasa tiap kali datang untuk sholat, berdoa di sujudnya, doa di antara adzan dan qomat, bangun sepertiga malam terakhir minta tolong kepada Allah. Banyak hikmah di balik musibah tersebut. Di antaranya kena penyakit, dia banyak meminta penyembuhan, kesembuhan dari Allah, karena Allah adalah asy-syafi. Kemudian kata beliau, fal amru amruhu, semua yang mengatur adalah Allah, wal khalqu khalqu, makhluk ini adalah ciptaan Allah, wa kullu syai' bi tasrifi, semua dengan takdir dan Allah yang mengatur, maka minta tolong kepada Allah. Makanya seorang muslimah yang bijak, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita setelah mendengarkan muadzin mengatakan hayyalas shalah, kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah, sebagai bentuk ikrar, pernyataan kita. Kita ini tidak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Semuanya, baik dokternya, baik pasiennya juga demikian. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, yang senantiasa butuh kepada Allah. Allah juga namanya diantaranya As-Samad, Allah tempat bergantung. Gantungkan harapan kita, semua keinginan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya berdoa tadi, Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Selayaknya kalau bisa dihafal doa tersebut, apalagi kalau kita sedang ditimpa sakit atau saudara kita berdoa dengan doa yang Rasul ajarkan tadi. Kemudian dibawakan oleh beliau di sini tadi yang sudah kita sempat sampaikan, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah, carilah obat. Fa innallaha azza wa jalla lam yada'an illa wada'alahu shifaan, dan Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Kecuali satu penyakit yang nggak ada obatnya, kata Rasul, yaitu al-haram, penyakit ketuaan. Kalau sudah tua nggak mungkin bisa lagi apa? Muda, al-haram. Nah, fatadhammat hadil ahadits isbatul asbab wal musabbabat wal amru bit tadawi. Di situ kata Asy-Syaikh, hadis tersebut menetapkan harus adanya hukum sebab akibat. Artinya apa? Ketika orang itu sakit, harus dia berobat. Tetap harus usaha. Makanya secara umum tugas kita di dunia ini simpel sebetulnya. Kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Itu tugas manusia di dunia secara global. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat.
ihris ala fokus, semangat bekerja, semangat belajar ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Itu simpel sebenarnya tugas manusia di dunia. Cari yang bermanfaat urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Ketika sakit demikian, semangat untuk berobat dan juga minta tolong kepada Allah, yakin hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kita kerja harus berusaha dengan semangat, dengan antusias, namun harus kita tetap menggantungkan harapan kita kepada Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, Rasul mengajarkan kepada kita doa atau zikir. Apa itu zikir keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini kalau yang belum hafal, dihafalkan, diamalkan. Ini luar biasa. Ini hidup kita seperti ini. Yaitu apa? Bismillah, minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal, bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Pagi-pagi kita bekerja, pergi dari rumah, keluar dari rumah, semangat dan ingat, minta tolong selalu kepada Allah. Makanya itu makna dibalik kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kita nggak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian pula kita nggak mungkin bisa bekerja, berhasil kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita berobat nggak mungkin kita sembuh kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini sifat seorang muslim-muslimah yang sejati, harus banyak-banyak menggantungkan hati kepada Allah. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Demikian pula minta tolong kepada Allah. Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, waktunya tinggal mungkin 15 menit. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Falyatafadhal. Ya, silakan bagi jemaah yang ingin bertanya atau berdiskusi. Dari laki-laki dulu, silakan. Jemaah Tuhan ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanyakan, sekarang kan banyak tadi ya kita bergantung untuk meminta kesembuhan itu hanya kepada Allah. Tetapi yang sekarang fenomena yang sekarang saya lihat datang dengan kepada peruqyah yang metode ini itu seperti teorinya seperti dukun, tapi dengan ada beberapa doa. Itu bagaimana Ustaz dengan hukum seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, memang di zaman now seperti ini harus banyak-banyak kita waspada dan juga teliti. Kadang slogan atau propaganda nggak sama dengan hakikat di dalamnya. Namanya kiai atau ustadz, nggak taunya dukun, ya. Nggak taunya juga menipu, ya. Katanya ruqyah, mengeluarkan jin, padahal trik sulap, mengeluarkan ulat dan seterusnya. Harus banyak-banyak kita waspada dan teliti. Ya, kita lihat kalau ada penyembuhan namanya alternatif dan sebagainya. Sudah kita sampaikan tadi, dalam Islam pengobatan yang dibolehkan cuma dua. Pengobatan yang mubah, ya. Seperti tadi datang ke dokter, datang ke orang yang memang ahli dalam pengobatan, ya mungkin pengobatan tradisional yang mubah istilahnya, atau melewati tibun nabawi, pengobatan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada orang ya yang mengaku sebagai kiai atau ustadz atau yang semisal dengannya, kemudian melakukan pengobatan yang istilahnya bukan ya secara medis, ya juga tidak ada ilmunya,
secara penelitian ilmiah juga tidak ada, secara Tibbun Nawawi juga tidak ada, maka ini pengobatan yang terlarang dalam al-Islam. Selain dua itu terlarang. Meskipun pakai ayat misalnya. Namun misalnya ada pengobatan misalnya yang sudah pernah terjadi, mengobati orang dengan memindahkan penyakit kepada binatang. Kasihan binatang, nggak peri ke binatangan ini, kan? Kok penyakit tularkan ke binatang, padahal dalam Islam itu binatang harus dikasihani. Kok sehat walafiat binatang itu dikasih sakit? Haram. Ya, itu saja secara dalil sudah tidak benar, secara akal juga tidak benar. Meskipun pakai komat kamit ayat, kadang di otak-atik ayat itu, kadang dipermainkan. Bahkan kalau bapak atau ibu-ibu pernah lihat model jimat, jimat dukun, itu kadang dicampur aduk antara ayat dengan huruf-huruf yang tidak bisa dipahami. Dan itu dari jin-jin mereka yang tidak mungkin jin membantu dukun tanpa ada timbal baliknya, yaitu dukun itu harus berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan tertipu dengan kan dia pakai ayat. Lihat dulu bagaimana pengobatannya. Kadang ayat cuma sekedar dijadikan istilahnya kamuflase saja atau slogan saja, padahal di dalamnya penuh dengan tipuan, penuh dengan juga kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini ada pertanyaan Ustaz lewat tulisan dari Ahwat sepertinya tadi. Sikap atau pikiran seperti apa yang harus kita miliki ketika kita sedang diuji Allah oleh Allah berupa penyakit yang berat yang lama kesembuhannya? Ya, sebenarnya sudah kita sampaikan tadi jawabannya, cuma apa kita sebutkan lagi. Yang pertama, yakini dunia itu adalah tempat ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak ditimpa ujian, meskipun ujian itu bermacam-macam. Bahkan Nabi, manusia yang paling mulia saja Allah uji, bahkan ujiannya lebih berat. Jangan mengatakan kita ujiannya yang paling berat, jangan. Karena pasti banyak yang lebih berat dari kita. Yang kedua, yakini bahwasanya setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Terkadang kita tidak memahami sekarang, namun insya Allah besok. Contoh yang konkret, berapa saat yang lalu kan ada pesawat yang jatuh, kan? Ternyata ada satu penumpang yang ketinggalan pesawat itu. Dia selamat gara-gara apa? Terlambat. Terlambat itu suatu musibah. Awalnya dia kesal, kecewa. Namun setelah dia dengar pesawat yang dia mau tumpangi itu ternyata jatuh. Ini musibah yang mendatangkan apa? Nikmat. Terkadang kita nggak bisa menalar sekarang. Cuma yakini setiap musibah itu pasti ada hikmahnya yang terbaik. Cuma kadang kita belum bisa menang. Cuma yakini, karena tidak mungkin Allah mendatangkan musibah kecuali pasti ada hikmahnya. Karena di antara nama Allah, kalau kita pelajari nama Allah di antaranya Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Yaitu tidak menakdirkan sesuatu, tidak memerintah sesuatu, tidak melarang dari sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Terkadang sekali lagi, kadang kita nggak paham sekarang ini. Cuma besok akan kita pahami. Kalau kita mungkin pernah membaca surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir, di antaranya, kenapa beliau melobangi perahu? Apa hikmahnya? Yaitu ada raja yang dolim yang suka merampas perahu yang tidak ada cacatnya. Kalau ada cacatnya nggak itu salah satu bukti pasti ada hikmah yang terbaik dari musibah yang Allah timpakan. Kemudian juga yakini tadi harus husnudzon kepada Allah, harus kita berbaik sangka kepada Allah. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada kita. Allah mengatakan wa ma ana bidzallamil lil abid. Aku, kata Allah, tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Mungkin kita koreksi diri kita. Mungkin barangkali ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang Allah ingin mengampuni dosa-dosa tersebut lewat apa?
penyakit tersebut. Daripada kita diadab di akhirat, maka apa? Kita husnudzon ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Karena Rasul mengatakan tidaklah satu duri yang mengenai tubuh kita kecuali akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itulah langkah berikutnya harus kita bersabar. Dan Allah sudah mengatakan tadi wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa keutamaan balasan orang yang sabar dalam menghadapi musibah? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan diberikan kasih sayang, keselamatan dari Allah dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang ditimpa musibah akan banyak mengalir pahala kalau dia bersabar. Kata Rasul, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Bahkan orang yang sehat terus, gak pernah sakit, justru sebetulnya dia harus introspeksi diri. Kenapa kok dia bukan minta sakit? Bukan. Cuma memang ini yang harus dilakukan, introspeksi diri terus, muhasabatun nafsi. Para sahabat dulu demikian, mereka introspeksi diri. Ketika banyak nikmat yang mereka peroleh, ada apa dengan dirinya? Karena apa? Dalam istilah hadis ada namanya istidraj. Istilahnya kayak jebakan, ya. Semakin dikasih nikmat, semakin bertambah dosanya. Semakin berbuat dosa, semakin Allah tambah nikmat. Hati-hati, itu jebakan. Nanti suatu saat azabnya sangat pedih. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka berpaling, lupa dari perintah Allah, lupa dari beribadah kepada Allah, kami bukakan semua pintu dunia, baik harta, tahta maupun wanita. Namun kata Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika sudah sampai tingkat puncak kesenangannya, kami azab secara tiba-tiba, mereka pun putus asa dari rahmat Allah. Dan Rasul juga pernah bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abda minan ni'ma ala ma'asi mimma ahabbahu innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hamba nikmat-nikmat dunia atas maksiatnya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Semakin maksiat, semakin kaya, semakin punya banyak jabatan, maka kata Rasul itu istidraj, jebakan dari Allah. Maka sekali lagi perlu terus introspeksi diri. Yang penting tadi semangat menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Minta tolong kepada Allah. Kalau ada musibah, yakini itu adalah takdir dari Allah. Itu adalah musibah yang pasti ada hikmah terbaiknya. Dan kewajiban kita bergantung minta tolong kepada Allah untuk mengentaskan musibah tersebut. Dan yakini Allah gak pernah berbuat zalim. Dan wajib bagi kita untuk bersabar. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairal katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.